Shalom, puji nama Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mengucapkan terima kasih banyak bagi semua pemirsa yang setia menonton siaran pemberitaan firman Tuhan yang kami sampaikan melalui channel YouTube ini. Kami berdoa Tuhan memberkati berlimpah-limpah yang selalu mendukung pelayanan kami di Jayapura di Papua ini. Tema firman Tuhan, kebaikan sangat menentukan. Saudaraku, mari kita akan melihat Alkitab yang terdapat dalam kitab Yohanes, Injil Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-28 dan 29. Yohanes 5 ayat 28 dan 29. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengarkan suaranya. Ayat 29. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Inilah tema yang saya sampaikan tadi, bahwa kebaikan sangat menentukan. Alkitab mencatat di ayat yang ke-29 bahwa satu saat nanti Tuhan akan membangkitkan semua orang yang telah mati, yang telah ada di dalam kuburan. Semua orang akan mengalami kebangkitan. Alkitab mencatat bahwa orang-orang yang berbuat baik akan bangkit untuk memperoleh hidup yang kekal. Tetapi orang-orang yang berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Jadi kebaikan ini sangat menentukan, saudaraku, kehidupan kita kepada kekekalan nanti. Saudaraku, ada ayat yang berkata seperti ini. Kita diselamatkan bukan karena kebaikan kita. Itu benar, saudaraku. Kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan, bukan karena kita berbuat baik. Mari kita melihat ayat tersebut di dalam kitab Titus pasal yang ketiga. Titus pasal yang ketiga ayat yang kelima. Kitab Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakannya oleh Roh Kudus. Kita diselamatkan karena kasih karunia Allah, bukan karena berdasarkan perbuatan baik. Tetapi saudaraku, ini yang harus kita mengerti. Tetapi ketika kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita sudah ditebus oleh Tuhan lewat salibnya, kita dituntut untuk berbuat baik. Memang kita diselamatkan bukan karena kita berbuat baik, bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena iman kita kepada Kristus dan karena kasih karunia Allah yang besar atas hidup kita. Tetapi ketika kita sudah memperoleh keselamatan yang besar dari Tuhan, kasih karunia yang besar dari Tuhan, kita harus berbuat baik. Amin. Kita harus menunjukkan kebaikan. Saudaraku, kebaikan ini adalah bagian dari yang namanya buah Roh Kudus. Ada kebaikan. Orang Kristen yang tidak ada kebaikan, alamatnya belum pasti. Walaupun banyak kali orang berdalih begini, saya diselamatkan itu bukan karena saya berbuat baik, saya diselamatkan itu karena kasih karunia Tuhan. Itu benar. Tetapi saudaraku, ketika kita sudah memperoleh keselamatan dari Tuhan, kita sudah ditebus dari cara hidup yang sia-sia, kita sudah diselamatkan oleh karena Yesus sudah disalibkan di bukit Golgota. Yesus sudah menanggung dosa-dosa kita. Kita harus berbuat kebaikan. Jangan kita berkata, Tuhan kan sudah menebus saya, jadi pasti saya sudah pasti masuk surga. Walaupun saya tidak setia beribadah, walaupun saya tidak tahu berkorban, walaupun saya cuma di rumah, sekali selamat tetap selamat. Saudaraku, Alkitab jelas mengatakan dalam kitab Yohanes tadi bahwa
orang-orang yang berbuat baik itu akan bangkit. Untuk apa mereka akan dibangkitkan? Untuk memperoleh hidup yang kekal. Jadi saudaraku, kita tidak bisa berkata, saya kan sudah diselamatkan Tuhan, tidak perlu lagi saya berbuat baik. Oh no, Alkitab sendiri yang mencatat bahwa orang yang berbuat baik akan bangkit untuk memperoleh hidup yang kekal. Tetapi orang yang berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Atau artinya untuk mendapatkan neraka yang kekal. Saudaraku, bukan hanya surga yang kekal, neraka juga itu kekal. Tidak ada batasan waktu. Jadi saudaraku, ketika kita sudah mengenal Kristus, kita harus ada buah-buah kebaikan. Saudaraku, Tuhan menuntut hidup kita ini untuk menjadi saksi Kristus. Ada kebaikan, ada cara hidup yang benar yang dapat dilihat orang atas hidup kita. Berbuat baik tidak selamanya kita berkata, oh berbuat baik harus berupa materi atau berupa uang. Tidak, saudaraku. Jangan kita selalu berpemahaman atau jangan orang Kristen berpemahaman, oh mau berbuat baik itu pasti uang lagi. No, berbuat baik itu banyak hal. Ketika mungkin ada pendeta datang di rumahmu untuk berkunjung, firman berkata ketika engkau menyediakan secangkir air putih saja, maka engkau tidak akan kehilangan upahmu. Amin. Jadi berbuat kebaikan itu bukan hanya berbicara kita memberikan uang. Kita cuma menyiapkan air putih saja. Kalau memang yang ada di rumah kita, di dapur kita hanya air putih, berikan dengan sukacita. Atau kalau mungkin memang ada yang lebih dari air putih, teh manis, berikan dengan sukacita. Itu bukan berupa uang. Saudaraku, atau mungkin saudara melihat orang lain di sekelilingmu ada orang yang memang berkekurangan. Engkau punya baju yang lebih, firman berkata, apabila engkau mempunyai pakaian yang lebih, berbagilah untuk orang yang membutuhkan. Jadi tidak selamanya kita berpemandangan atau berpemikiran, oh berkorban itu, berbuat baik itu berupa uang. Apa yang ada pada kita, baju kita, bisa kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Saudaraku, perbuatan baik harus menjadi karakter orang percaya. Amin. Karakter orang percaya ialah suka menolong orang, ialah suka membantu, ialah suka berbuat baik. Itulah karakteristik orang percaya, karakter orang Kristen. Saudaraku, kalau kita menabur kebaikan, tidak mungkin kita akan menuai yang tidak baik. Kalau kita menabur kebaikan, pasti yang kita akan tuai ialah kebaikan. Walaupun hari ini orang di mana yang kita berbuat baik tidak membalas kebaikan kita, pasti suatu saat mungkin orang yang lain yang Tuhan akan kirim untuk berbuat kebaikan kepada kita. Taburlah segala sesuatu yang baik. Lewat perkataan kita, kita pun bisa berbuat baik. Lewat kita tidak berkata-kata kasar kepada sesama kita. Lewat kita tidak maki-maki, caci maki. Lewat kita berkata-kata yang lembut, kata-kata yang menguatkan, itu sudah berbicara yang namanya kebaikan dalam hal berucap kata. Kebaikan dalam hal bertutur kata. Karena kalau kita tabur, kalau kita berucap kata, kata-kata yang kasar, kata-kata yang caci maki, kata-kata yang kotor, kita juga akan menuai hal itu. Satu saat orang bisa caci maki kita. Satu saat orang bisa kata-katai kita yang tidak baik. Karena perkataan kita yang baik itu adalah yang namanya kebaikan. Saudaraku, mari kita belajar praktekkan kebaikan. Kalau kita mau menuai kebaikan yang luar biasa, kita harus menabur kebaikan. Karena kebaikan itu sangat menentukan. Kebaikan itu menentukan sampai kepada kekekalan. Luar biasa, Alkitab mencatat dalam kitab Yohanes 5 tadi, bahwa orang yang mati akan dibangkitkan. Orang yang berbuat baik selama hidupnya, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi orang yang berbuat jahat selama hidupnya, dia akan dibangkitkan untuk dihukum. Jadi pilihan ada di tangan kita. Selama hidup kita, mari kita pilih untuk berbuat kebaikan. Supaya pada harinya Tuhan, pada hari penghakimannya Tuhan, kita akan dibangkitkan. Ketika kita satu saat dipanggil Tuhan, semua orang, saudaraku,
ada waktunya, ada gilirannya. Saya juga ada gilirannya untuk dipanggil Tuhan, untuk mengakhiri hidup selama ada di dunia ini. Tetapi satu saat nanti ketika Tuhan akan bangkitkan, kalau selama hidup saya berbuat baik, ya berarti hidup yang kekal. Tapi ketika selama hidup saya berbuat yang jahat, ya berarti akan dihukum oleh Tuhan. Jadi mari kita berbuat kebaikan supaya kita akan melihat kebaikan-kebaikan akan datang atas hidup kita. Karena kebaikan sangat menentukan alamat kita nanti. Tuhan Yesus memberkati.